Dan pada saat itu Mas Adi ngeliat lagi dari ekor matanya kalau ada sosok wanita yang emang duduk di sofa itu, rambutnya panjang, gak beraturan bentuknya, matanya hitam, mukanya yang putih banget, senyumnya yang lebar sampai ke telinga. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi yang pastinya Maya Marissa. Guys, kali ini ceritanya datang dari narasumber gue yang bernama Mas Adi, yang dimana selama ini dia tinggal bareng Mbak Kunti. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi awal mula ini Mas Adi itu kerja di salah satu perusahaan bank yang memang cukup terkenal. Beliau ini dapat posisi yang enak pada saat itu, dan katanya dia ini juga sempet yang namanya ditawarin untuk KPR rumah pada saat itu, tapi si Mas Adi ini nggak mau guys, karena Mas Adi ini kayak nggak pengen punya hutang dulu. Padahal kan enak ya guys ya, kalau misalnya dibayarin KPR rumah dari kantor ya kenapa enggak gitu kan. Tapi si Mas Adi ini nggak mau. Terus Mas Adi tuh lebih memilih kayak perusahaannya kayak kantornya ini nyewain kos-kosan aja. Nah pada saat itu bukan kos-kosan sih, tapi lebih tepatnya tuh kayak rumah satu lah ya modelannya. Dan rumahnya itu katanya cukup lumayan gede, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Pada saat Mas Adi tinggal di rumah itu tuh hampir setiap hari tuh nggak ada cerita apa-apa yang dia alami. Jadi semuanya normal-normal aja. Nah, pada saat menginjak hampir 1 tahun, nah di situ mulai ada kejanggalan-kejanggalan aneh, yang dimana Mas Adi ini ngerasanya bener-bener kayak rumahnya kok kayak nggak bikin dia nyaman lagi, kok makin kesini kayak makin serem gitu. Tapi semua itu tetap ditepis lah sama Mas Adi. Setelah tahun pertama ini, Mas Adi tuh jadi dia tidur. Nah di tidurnya itu dia tuh kayak mimpi kayak rep-rep gitu. Dia tuh ketemu sosok anak kecil, yang dimana anak kecil ini tuh nangis. Nah, akhirnya Mas Adi tuh kebangun, yang dimana itu katanya sekitar jam 3 pagi. Dan alhasil ya Mas Adi mau nggak mau udah di jam segitu ya dia bangun. Akhirnya dia melaksanakan sholat tahajud guys. Pas dia lagi ambil wudhu, dia keluar itu, dia tuh ngeliat kayak ada jeplakan kaki anak kecil gitu, tapi disertai dengan telapak tangan. Mungkin kalau digambarin gitu kayak telapak kaki sama tangan, apa karena anak itu sudah bisa merangkak atau gimana, sampai sih Mas Adi kayak bingung gitu. Loh ini tuh dari mana datangnya? Yang dimana di situ tuh kayak jeplakan kaki, tapi tuh kukunya agak panjang-panjang. Tapi Mas Adi nggak ambil pusing, ya dia langsung kayak ambil pel, dia pel lah itu jeplakan kaki bayi sama tangan bayinya. Di rakaat pertama kata Mas Adi tuh semua berjalan lancar. Tapi pada saat rakaat kedua, dia ngerasa tuh di kamar dia itu kayak ada suara anak kecil yang baru bisa ngomong, masih kayak tapi tuh suaranya tuh nyanter banget, diiringi dengan suara kayak ibunya yang kayak ngediemin anak kayak kayak gitu. Tapi Mas Adi tetap fokus untuk sholat tahajud karena itu udah dia bilang rakaat kedua gitu. Nah, pada saat Mas Adi ngucapin salam, dia tengok kanan kiri tuh nggak ada apa-apa gitu. Pada saat Mas Adi keluar untuk balik ke kamarnya, nah Mas Adi ini ngeliat ada sosok perempuan yang emang lagi duduk di bangku pojokan dekat jendela. Dia tuh sambil kayak nidurin anaknya begini. Nengok ke Mas Adi tuh senyum gini, sambil dada-dada. Dan itu katanya Mas Adi tuh lemas banget. Mas Adi langsung masuk ke kamarnya, kunci pintu,
dia tuh tidur nggak mati lampu kata dia. Akhirnya Mas Adi tidur dan besok paginya Mas Adi melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Pas Mas Adi pulang dari kantornya, biasa dia kan beberes rumah dulu dan segala macamnya. Nah pas dia ngepel itu, katanya Mas Adi, dia tuh kayak mencium wangi bunga yang tidak pernah dia cium gitu. Ya namanya cowok, rumahnya kan nggak mungkin ada bunga, nggak kayak kita perempuan kadang-kadang mah ada bunga setiap malam gitu ya. Pada saat Mas Adi ini tidak ingin mencium aroma wanginya itu, wanginya sangat pekat di hidungnya Mas Adi. Tapi pada saat Mas Adi itu ingin cium lebih dalam lagi, karena wangi apa sih, kadang-kadang kita suka kayak gitu ya, wangi apa sih gitu. Nah itu tuh kayaknya tipis, hampir nggak ada gitu. Dan dimana juga di sofanya Mas Adi itu ada bekas kayak jeplakan tanah yang emang agak-agak pudar gitu guys. Kayak Mas Adi bingung gitu, siapa yang duduk di sini, sementara gue aja jarang banget yang namanya duduk di sini. Akhirnya Mas Adi tuh coba ngebuang tuh pakai tisu basah, dan emang pas di tisu basah pun katanya yaitu kayak emang tanah guys gitu, yang bener-bener tanah gitu. Ya udahlah, akhirnya nggak digubris lah sama Mas Adi ini. Udah selesai segala macam, udah sholat isya, tidurlah nih Mas Adi gitu. Dan di mimpinya Mas Adi ini, lagi-lagi Mas Adi tuh kayak dierep-rep guys. Yang dimana Mas Adi ini malah di mimpi keduanya ini bertemu sama sosok wanita yang pada saat itu lagi hamil. Dan Mas Adi ini tuh ngerasa sosok wanita ini tuh bukan hantu, bukan setan dan segala macamnya. Dia tuh ngelihat benar-benar jelas kalau sosok wanita ini emang kayak manusia pada umumnya, tapi keadaannya tuh lagi hamil. Terus kayak Mas Adi tuh ngelihat, kok ini cewek ini ada di rumah gue ya. Jadi kayak di mimpinya Mas Adi nih, pada saat Mas Adi direp-rep ini, Mas Adi tuh kayak ngelihat rumahnya dia yang dia tempatin, tapi dengan nuansa dan tata letak barang-barangnya itu beda gitu. Tapi Mas Adi itu ingat betul kalau itu tuh rumah yang dia tempatin gitu. Dan Mas Adi tuh ngeliat tuh bener-bener kayak dia tuh ngeliat film gitu. Jadi Mas Adi tuh ngeliat pada saat dia itu masak, bebenah segala macem, sampai pada akhirnya tuh kayak Mas Adi tuh ngeliat dia itu kepleset di depan kamar mandinya. Dan katanya Mas Adi juga pada saat itu pas dia kepleset di kamar mandinya mengeluarkan cairan merah dari sirup marjan itu ya guys. Tiba-tiba tuh dari situ dia tuh kayak merangkak jalan duduk di sofa, dimana tempat sofa Mas Adit ini yang Mas Adit ngelihat ada tanah itu guys. Dan seketika Mas Adit itu langsung kayak kebangun, dan lagi-lagi dia terbangun itu jam 3 pagi. Besoknya nggak ada cerita apa-apa lagi. Tapi pas menginjak beberapa tahun lagi untuk menempati rumah itu, hampir ke 8 tahun, barulah di sini Mas Adi tuh bener-bener ngelihat sosok itu dengan mata yang saling bertatap-tatapan guys. Ya serem banget sih. Yang dimana kata Mas Adi tuh puncaknya itu pada saat malam juga, pas Mas Adi itu terbangun dari tidurnya, dia ngerasa ada yang menyanyikan senandung kayak lagu buat nidurin anak bayi. Tapi dia nggak tahu itu lagunya apa, bukan lagu Nina Bobo, bukan. Tapi kayak ya lagu bersenandung buat anak bayi lah, ibarat kata gitu. Dan lagu itu buat dia tuh kayak kalau dia inget ya katanya bikin dia merinding. Dan pada saat itu Mas Adi tuh pengen buang air kecil ke kamar mandi. Dan pada saat itu Mas Adi ngeliat lagi dari ekor matanya kalau ada sosok wanita yang emang duduk di sofa itu, rambutnya panjang, nggak beraturan bentuknya, matanya hitam, kelopak matanya hitam kayak mata panda, mukanya yang putih banget, senyumnya yang lebar sampai ke telinga. Dan pada saat gue merinding, Mas Adi, biasanya kan kalau kita hentakin gitu, kayak kita melihat sesuatu terus kita hentakin itu kan hilang ya. Nah pada saat Mas Adi menghentakkan tatapannya untuk melihat bahwa bener nggak sih yang gue lihat ini perempuan ini gitu. Nah pada saat Mas Adi menghentakkan matanya untuk menatap, dan seketika wanita itu pun melihat Mas Adi dengan matanya melotot, tapi ini hitam semua nih. Terus dia senyum sambil dia tuh gendong anaknya, nyengir, terus dada-dada lagi. Dan itu katanya
cukup lama, persekian menit lah, bukan persekian detik lagi katanya. Sampai Mas Adi tuh kayak ngelihat dia tuh bersenandung, dan anaknya tuh katanya Mas Adi tuh kayak pocongan kecil gitu. Dan lagunya pun, jadi dia senyum, tapi tuh dia tuh ada suara nada bernyanyinya. Dan itu Mas Adi langsung gelap, udah nggak sadar, dan sadar-sadar itu Mas Adi di pagi harinya. Dan itu langsung Mas Adi tuh kayak langsung aduh nggak nyaman. Dan akhirnya Mas Adi pada saat itu juga dipindah tugaskan akhirnya di luar kota. Dan detik itu juga Mas Adi tidak lagi melanjutkan menempati rumah itu guys. Jadi untuk terakhir kalinya dia pindah dari situ tuh ternyata ya Mas Adi tuh melihat penampakan itu. Dan Mas Adi tuh mencari tahu gitu bahwa apa sih dulu sejarahnya tuh gimana sih. Ternyata memang sejarahnya itu pernah ada suami istri yang tinggal di situ. Jadi tuh suaminya kayak semacam tentara, nah istrinya tuh kayak LDR-an lah, namanya tentara abdi negara kan, dipindah tugaskan. Jadi istrinya nggak diajak kan. Nah karena itu rumahnya dia, mungkin istrinya ini katanya lagi hamil sudah bulannya. Nah seringkali ke kamar mandi. Emang kalau udah hamil 9 bulan kadang emang sering banget tuh yang namanya pengen buang air kecil mulu gitu kan. Nah terpleset lah dia di kamar mandi, sampai pada akhirnya dia tuh pendarahan. Dan dia tuh dengan merangkak duduk di sofa tempat dimana Mas Adi tuh ngelihat penampakan itu. Dan katanya si perempuan ini itu meninggoy dengan cara yang kayak gitu, tapi pada saat dia meninggoy itu ya anaknya keluar dengan sendirinya. Jadi pas udah diketemu itu udah cukup membengkak dan hampir mengeluarkan bau busuk pada saat itu guys. Jadi emang bener-bener katanya baru diketemuin itu 2-3 hari lah. Jadi ibunya di sofa dan anaknya sudah di bawah. Ih, semangat ya guys cerita Mas Adi ini. Oke guys, so itu sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Oh ya ini guys, buat kalian nih yang punya kisah pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram Maya Marissa _ itu aja udah, atau bisa banget kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.